is my vow. All gods will die. You. Flick. Oh, you flick too hard, damn it! Hello Brovers, ya udahlah nggak usah pakai opening. Pokoknya kali ini gue pengen breakdown trailer yang kedua gitu ya dari Thor Love and Thunder. Tanpa berlama-lama langsung aja kita gaskan. Ini dia breakdown trailer Thor Love and Thunder, and welcome back to Clip on X Breakdown. Trailer dibuka dengan Thor yang masih berada di planet yang masih kita duga-duga ini adalah planet yang bernama Indigar. Walaupun masih banyak perbincangan oleh orang-orang soal planet ini, tapi sepertinya pada opening trailer ini kita bisa lihat ya, Korg juga masih berada di tempat yang sama seperti Thor. Bedanya Korg itu sepertinya bertugas untuk mengevakuasi para penduduk planet itu ke tempat seperti gua di dekat bukit yang disinggahi Thor. Karena emang kelihatan ya, jelas ya, di belakang Korg itu ada bukit yang disinggahi Thor, emang mirip banget gitu. Dan udah pasti kayaknya itu tempatnya si Thor yang dia semedi itu. Namun kalau kita perhatikan pada adegan yang tadi, kita bisa melihat kalau ada dua orang yang ingin menemui Thor. Satu wanita dan satu pria. Sepertinya ini bukan member Guardian of the Galaxy, entah mungkin penduduk di sekitar situ ya. Tapi kalau seandainya memang itu adalah anggota dari Guardian of the Galaxy, ya sepertinya kalau nggak Mantis si wanitanya, karena Mantis itu kan satu-satunya yang punya rambut gitu ya. Kalau Nebula kan ya nggak mungkin. Satu lagi itu kan pria, mungkin aja dia tuh Star-Lord. Thor Odinson. He was no ordinary man. He was a god. Nah, si Korg ini bakalan menceritakan sebuah kisah perjalanan hidupnya si Thor kepada anak-anak warga Indigar ini. Dari mulai Thor yang dijuluki sebagai Space Viking, setelah menyelamatkan bumi berkali-kali, Thor juga akhirnya melakukan perjalanan baru dari tubuh gemuknya sampai menjadi seperti kuproy lagi. Dialog ini dibarengin dengan beberapa scene. Dari mulai adegan saat Thor berperang di Indigar sampai akhirnya para masyarakat Indigar ini untuk pertama kalinya melihat seberapa kuat atau seberapa OP-nya si Thor ini. Kita juga melihat beberapa anggota Guardian of the Galaxy yang tersisa seperti Groot, Peter Quill, Mantis, Drax, Nebula, dan juga ada bapak-bapak Mohawk, gue lupa namanya siapa. Tentunya ada Rocket Raccoon, cuman kita nggak tahu di sini kenapa nggak disorot Rocket Raccoon. Entah itu mungkin dia ada misi lain, bisa aja gitu. Oke, back to topic, kita diperlihatkan juga New Asgard yang kini sudah jauh lebih maju dan glamor daripada sebelum-sebelumnya pas New Asgard kelihatan terakhir tuh di Endgame. Kalau kita perhatikan banyak bangunan dengan ornamen warna emas seperti layaknya Asgardian versi Odin dulu. Bedanya kalau New Asgard ini sekarang jadi salah satu objek wisata untuk para turis yang penasaran dengan New Asgard ini. Kita juga bisa lihat kereta Thor sedang menuju ke New Asgard, yang berarti hanya Thor dan Korg saja yang kembali ke New Asgard. Sedangkan Guardian of the Galaxy melanjutkan perjalanan mereka dan akan nyambung ke cerita Guardian of the Galaxy volume 3 karena berkonfrontasi dengan sosok Adam Warlock. Berarti scene saat Thor memandang Star-Lord di trailer atau teaser sebelumnya itu adalah scene perpisahan Thor dengan para Guardian of the Galaxy. Kita juga bisa melihat pada adegan berikutnya kalau Thor kembali mengaktifkan kekuatannya lengkap dengan armor battle-nya dari Stormbreaker. Kalau kita perhatikan di sebelah kanan Korg itu ada sepasang domba atau kambing yang sepertinya dua hewan itulah yang akan menarik kereta Thor ini. Dari sini kita mulai mendapat keterkaitannya di mana Thor ini sepertinya baru mendapat berita soal Gorr the God Butcher yang membantai berbagai macam dewa di seluruh galaksi. Makanya mungkin dia berusaha untuk mencari Gorr ini, atau justru dia ingin pergi ke New Asgard untuk melaporkan hal ini kepada Valkyrie selaku King Asgard. Kita juga bisa melihat di belakang Thor ada beberapa warga Indigar yang menyaksikan Thor mengaktifkan kekuatannya. Adegan berikutnya masih adegan yang sama seperti trailer sebelumnya, di mana Thor sedang berlatih di sebuah gua saat ia masih dalam bentuk bapak-bapak one pack gitu ya, dengan topi Strongest Avengers yang jadi Easter egg kecil. Kita juga dapat melihat perjuangan Thor yang sampai latihan menarik pesawatnya Guardian of the Galaxy atau Benatar ya mungkin dengan tenaga penuh untuk melatih
melatih ototnya itu. Masih belum jelas planetnya ini di mana, kayaknya cuma asal lewat aja ya, cuma diperlihatin sekilas doang. Nah ini dia, kita akan throwback sedikit ke ending teaser sebelumnya di mana memperlihatkan Thor sedang berada di New Asgard dan menghadapi kerusuhan besar yang terjadi di New Asgard. Awalnya kita ngira ini adalah kerusuhan yang terjadi akibat politik isu yang sempat disinggung pada berita saat timeline Spider-Man No Way Home. Namun ternyata jika kita perhatikan pasukan yang menyerang warga Asgard bukanlah manusia, melainkan sosok alien berwarna hitam yang bentuknya mirip Chitauri Thanos. Alien ini konon diduga bernama Black Berserkers. Black Berserker sendiri bisa disummon oleh Gore the God Butcher lewat pedang All Black Necrosword milik Null, sang dewa simbiot Venom. Namun sepertinya nama Venom ataupun simbiot tidak akan dimention pada film ini, mengingat lisensinya masih dipegang oleh Sony Pictures. Entahlah penggambaran simbiot MCU bakal seperti apa, tapi yang jelas bakalan dibedain sedikit dari simbiot versi Venom. Lah bang, emangnya bisa Marvel Studios begitu? Tentu saja bisa-bisa aja kayaknya dan sah-sah aja, karena selagi mereka tidak membranding simbiot itu dengan nama Venom, mereka mungkin masih aman. Hal ini juga sebenarnya pernah terjadi ya dengan karakter Wanda Maximoff yang digambarkan sebagai anak dari hasil eksperimen Infinity Stones. Padahal jika mengacu pada komik, Wanda itu adalah pure mutant, bukan percobaan eksperimen Infinity Stones, dan dia itu adalah anaknya si Magneto. Namun karena dirubah origin story serta tidak menggunakan nama Scarlet Witch dulu di Avengers 2, jadinya Marvel Studio kala itu masih sah-sah saja sepertinya. Makanya pas kemarin WandaVision dan Doctor Strange itu udah mulai rilis gitu ya, Marvel Studios baru berani menamai Wanda dengan nama Scarlet Witch. Itu dikarenakan lisensi mutant itu sudah di tangan Marvel Studio kali ini. Hal ini juga terjadi pada Hulk, yang mana sampai sekarang lisensi Hulk masih dipegang oleh Universal Pictures. Makanya kalau kita perhatikan sekarang itu tidak ada yang namanya film solo Bruce Banner lagi, karena ya itu tadi, karena itu kesepakatan dari Universal Pictures. Marvel Studio boleh megang Hulk dan bisa menggunakan Hulk di berbagai macam filmnya, tapi nggak boleh bikin film solo Hulk gitu. Tapi sebenarnya itu tergantung kong kali kong dari kedua perusahaan itu ya, setuju atau enggaknya gitu. Jadi nggak bisa gue pukul ratakan semua lisensi karakter adaptasi komik bisa diperlakukan seperti itu. Claimed his title as the one and only Thor. Oh, spoke too soon. Jane? Kemudian kita diperlihatkan Mjolnir yang kini memilih Jane Foster sebagai orang yang worthy untuk menggunakannya. Dari sini Thor baru menyadari bahwa Mike Titor adalah mantan pacarnya, yaitu Jane Foster. By the way, Thor di sini keren banget anjir, pakai full suit sama helmnya gitu anjay, kayak tanker gitu anjir. Kalau kita perhatikan peperangan di New Asgard sudah selesai ya pada adegan ini. Kemudian kita diperlihatkan Jane Foster yang menaiki seekor kuda terbang ini kayak Pegasus gitu ya. Kalau kita perhatikan tempatnya ini mungkin New Asgard, mungkin ini adalah momen pertama kalinya Jane datang sebagai Mike Titor, atau justru ini adalah tempat semacam kuil yang nanti akan kita jelaskan dan ada banyak Easter egg juga di situ. Kemudian berlanjut pada dialog dari Thor yang ternyata menghafal seberapa lama ia tidak bertemu dengan Jane Foster. Dialog ini dibarengin dengan Jane Foster yang datang ke sebuah kuil yang kita bisa lihat di bagian sisi kuil ada salah satu patung yang sudah jelas teridentifikasi sebagai aki-aki botak, yaitu The Watcher. Ya kalian masa nggak tahu sih aki-aki botak pengawas multiverse? Pasti kalian tahu lah ya kalau udah nonton What If. Di sebelahnya ada patung Living Tribunal yang menjadi hakim multiverse dan menjadi salah satu entitas kosmik terkuat. Dari sini kita makin penasaran nih, sebenarnya ini kuil apa sih? Kok sampai ada beberapa patung entitas kosmik gitu. Kemudian kita diperlihatkan kembali bentuk Olympus versi MCU yang benar-benar indah banget cuy, asli. Beda lah pokoknya sama versi God of War. Kalau God of War kan kayak kelihatan kelam gitu kan ya. Kalau di sini kayak diliatin kayak indah, ceria gitu. Ya wajar sih ya, cocok untuk ini target marketnya MCU gitu ya. Nah ini dia, secara ofisial Gore the God Butcher yang diperankan oleh Christian Bale akhirnya diperkenalkan juga. Kita bisa lihat pada adegan ini dia berada di sebuah asteroid di tengah-tengah galaksi yang sepertinya dia berusaha untuk pergi ke salah satu asteroid yang cukup besar di depannya yang berukuran bulat gitu, entah itu mungkin bulan justru ya, bulan di planet mana gitu kan. Kalau yang ini kayaknya lebih datar gitu ya, ini udah jelas asteroid kalau yang ini. Kita juga diperlihatkan untuk pertama kalinya All Black
Black Necrosword yang kini dimiliki oleh Gorr the God Butcher. Sedikit info soal asal-usul dari Gorr ini, walaupun udah gue ceritain berulang kali. Dia itu hidup di planet yang selalu menyembah dewa agar diberi sebuah rezeki seperti makanan, minuman, ataupun untuk menunjang kehidupan lainnya. Namun dewa sampai ratusan tahun tidak kunjung datang membantu para bangsanya si Gorr the God Butcher ini. Anak istri Gorr akhirnya jadi korban. Anaknya tewas kelaparan sedangkan istrinya tewas tertimpa reruntuhan. Kisah kelam dan naas dari Gorr the God Butcher inilah yang mendorongnya untuk membalas dendam kepada semua dewa yang tidak menolong planetnya saat dalam kesusahan. Pas banget ketika dia dijauhi oleh rasnya, dia itu tanpa sengaja melihat Null dan The Golden Armor yang bertarung dengan kondisi sekarat. Dari sinilah ia mulai mengambil pedang milik Null, yaitu All Black Necrosword, untuk ia gunakan sebagai senjata dalam misi membunuh para dewa. Dengan All Black Necrosword, Gorr juga bisa mengendalikan semua simbiot yang dimiliki Null. Ada kalimat yang sangat sesuai dengan salah satu trigger dari Gorr melakukan ini, ya, Gorr menganggap bahwa semua dewa itu egois. Mereka tidak mementingkan rakyat kecil seperti ras Gorr yang sudah kelaparan bertahun-tahun namun tidak ada pertolongan dari dewa. Ini jelas jadi kayak apa ya? Bener-bener nyinggung Zeus gitu ya. Zeus itu kan kayak glamor banget ya tempatnya, terus juga pesta terus ada banyak arena, semuanya mewah dan lain sebagainya. Pokoknya hidupnya enak gitu kan Zeus. Dan mungkin dia menyinggung ke arah Zeus karena Zeus ini mungkin tidak memperdulikan rakyat-rakyat yang selain Olimpian gitu. Dan ini kayaknya Zeus ini bakal jadi targetnya si Gorr banget sih. Kayaknya gitu. Menurut gue penampilan Bell di sini udah kece cuy, asli jujur. Buat yang nanya kenapa villainnya kurus gitu ya, karena memang faktanya Gorr itu kurus banget cuy. Apalagi kalau lu samain sama versi komiknya. Versi komiknya tuh kurus banget asli. Ini masih mending dah wajahnya dibikin humanoid. Kalau versi komiknya Gorr itu mukanya kayak alien banget cuy. Bener-bener kayak Ebony Maw. Menurut gue sih Bell udah sangat cocok ya dalam memerankan karakter dari Gorr ini, karena Bell itu emang jago untuk muter balikin berat badan dalam proses syuting. Dia juga jago banget impressionate suara, dia juga pintar dalam berekspresi. Jadi wajar Bell kedapatan jadi villain utama di film ini dan kayaknya sorot banget deh. Perbedaannya juga terlihat dari kain yang digunakan oleh Gorr. Kalau di komik, kain yang dikenakan itu berwarna hitam. Jika di film MCU ini kita bisa lihat kain yang digunakan itu berwarna putih. So this is my vow. All gods will die. Kemudian diperlihatkan Gorr yang bersumpah akan membunuh semua dewa yang ada. Dimulai dari dewa Valigar yang akhirnya ditemui sudah tak bernyawa oleh Thor, hingga pada calon korban selanjutnya yaitu dewa mitologi Yunani, Zeus. Ya, Zeus sepertinya bakal jadi target Gorr juga karena Gorr memang benar-benar tidak memandang siapapun lagi, asalkan itu dewa pasti dibunuh sama Gorr. Sebenarnya emang mirip-mirip kayak Kratos gitu ya. Kemarin juga sempat ada yang komen gitu ya, katanya kalau Gorr ini tuh mirip kayak Kratos gizi buruk anjir. Tapi bener juga sih, emang bener mirip anjir. Kemudian kita diperlihatkan kapal yang dikendarai Thor secara lebih jelas lagi. Ternyata di bagian bodi kapal terdapat Easter egg tulisan Aegir, yang bisa saja ini mereferensikan ke arah tokoh Aegir yang merupakan dewa laut. Aegir sendiri diciptakan oleh Mark Gruenwald dan Alan Cooperberg. Dia pertama kali muncul di komik Thor issue 307 yang dirilis pada Februari 1981. Kemudian kita diperlihatkan sosok Jane Foster yang bisa menyatukan pecahan Mjolnir sehingga menjadi bentuk serangan. Kalau kita lihat lagi detailnya, mereka berada di arena Olympus yang sempat muncul juga di teaser sebelumnya. Kita juga bisa melihat betapa ngerinya sosok Gorr ini yang mungkin sudah bisa mengendalikan simbiot Null. Gorr juga menancapkan All Black Necrosword di sebuah asteroid besar. Sepertinya ini adalah saat dimana Gorr bisa mengubah sebuah asteroid besar atau mungkin sebuah bulan yang tadinya memiliki aura yang biasa saja kini menjadi sangat mencekam sekali dan dipenuhi dengan kegelapan mengerikan dari simbiot. Kita juga diperlihatkan Thor yang ternyata berada di tempat itu juga.
Gokil sih ini doi bisa mengubah realitas di sekitarnya gitu ya, mirip-mirip kayak Reality Stone gitu, cuman ini kayak hitam putih monokrom gitu. Bener-bener sekuat itu Gore ini cuy, asli. Kita juga diperlihatkan King Valkyrie yang terlibat pertarungan juga dengan Gore. Tapi kalau kita perhatikan lagi, sejak kapan Valkyrie punya senjata se-overpower itu? Ternyata begitu kita zoom, itu adalah petir milik Zeus. Ya, sepertinya sosok Zeus ini memberikan petir itu kepada Valkyrie untuk melawan Gore the God Butcher. Berarti pertarungan final battle ini kemungkinan besarnya Thor, Valkyrie, dan juga Jane Foster melawan Gore the God Butcher. Ini jelas sedikit merubah referensi komik, dimana kalau pada komik aslinya memang Gore ini dikeroyok oleh 3 orang baru modar. Namun kalau di komik itu ada 3 Thor dari timeline berbeda bekerja sama. Mirip kayak 3 Spider-Man di No Way Home. Bedanya kalau di No Way Home itu kan musuhnya juga banyak ya. Kalau yang ini mereka berkumpul cuman buat lawan 1 orang doang, yaitu Gore. Gila emang se-OP itu cuy Gore tuh. Tiluan gitu anjing, Thor baru bisa menang anjir. Lu bayangin aja 1 Thor aja kan itu kayak lebih kuat dari Thanos gitu kan. Dan ini membuktikan kata-kata Thor dulu di Infinity War kalau Thanos itu hanya sebagian musuh begajulan yang dia lawan. Karena musuh Thor itu gila-gila banget cuy, kayak Hela aja modarnya sama Surtur gitu. Nah sekarang Gore harus dikeroyok 3 orang baru imbang gitu. Kemudian kita diperlihatkan Thor yang membantai beberapa prajurit di area Olympus. Namun tak lama dari itu, keretanya datang memecahkan kaca arena itu. Adegan ini dibarengin dengan dialog dari Gore the God Butcher kalau dia sangat mengagumi Thor Odinson karena hanya Thor yang menurutnya tidak seperti dewa yang lainnya yang sudah dia bunuh. Berarti udah ada banyak dewa yang dibunuh sama Gore ini cuy, GG anjing. Thor itu punya hal yang layak diperjuangkan, makanya Gore sangat tertarik dengan Thor dan mungkin saja Gore sengaja menargetkan Thor sebagai musuh terakhirnya. Baru deh kita diperlihatkan adegan pusat Easter egg di trailer ini, di mana Jane Foster berada di sebuah kuil yang terdapat beberapa patung entitas kosmik. The Watcher dan Living Tribunal udah kita jelasin tadi ya. Nah sebelah kiri ada Death, yang dimana Death ini sendiri merupakan salah satu entitas kosmik yang menciptakan kematian di seluruh universe yang ada. Death sendiri muncul di komik Marvel Mystery Comic isu 21 yang rilis tahun 1941 bulan Mei. Masih dalam jajaran patung dekat Death, ada patung entitas kosmik bernama Infinity, di mana dia adalah entitas kosmik yang mengatur sistem yang dinamakan Renewal Cycle. Jadi Infinity yang mengatur siklus kematian dan kelahiran dari seluruh universe yang ada. Infinity pertama kali muncul di Ultimates Volume 2 isu 100 yang dirilis tahun 2017 bulan Agustus. Kemudian patung terakhir bernama Aeon. Aeon ini merupakan entitas kosmik yang mengatur sistem ruang waktu di seluruh universe. Dia mengatur sistem itu lewat universe ciptaannya sendiri bernama Aeonverse. Aeon sendiri pertama kali muncul di komik Captain Marvel isu 28 yang rilis tahun 1974 bulan Juni. Trailer ditutup dengan Zeus yang melepas jubah Thor hingga bugil di tengah arena. Adegan ini sebenarnya jadi callback scene saat Thor meledek Hulk yang telanjang di depannya. Kini Thor mengalami hal yang sama, bahkan jauh lebih parah karena disaksikan oleh Jane Foster, King Valkyrie, Zeus, dan seluruh warga Olympian. Anyway, ini juga jadi kali pertamanya Marvel mengkonfirmasi bahwa Zeus diperankan oleh Russell Crowe. Namun ada hal yang gua notice dan ini sweet banget sih. Jadi kalau lu perhatikan di punggung Thor terdapat tato yang sepertinya ini baru banget ya dibuat gitu tatonya. Nah tato itu merupakan gambar dari helm Loki terus bertuliskan RIP Loki. Ini sebenarnya sebagai bentuk penghormatan Thor kepada Loki yang sudah berkorban pada peperangan melawan Thanos di awal Infinity War. Dia nggak tahu aja kalau ternyata ada Loki lainnya yang sedang berada di TVA. Oke, itu tadi adalah beberapa detail yang baru gue temukan di trailer terbaru Thor Love and Thunder. Jika kamu menemukan detail-detail unik lainnya, cantumkan aja di komentar. Next kita bakal ada banyak konten Marvel lagi, entah itu Miss Marvel mungkin. Jadi kita bakal jor-joran nih buat bikin konten Miss Marvel kayaknya. Terus juga gue yakin bakal banyak banget TV spot dari Thor. Gue warning dari sekarang,
lu nonton TV Spot itu sudah termasuk spoiler warning sih kayaknya. Karena sekarang TV Spot Marvel Studio itu nakal-nakal banget cuy. Mungkin segitu dulu video gua kali ini. Jangan lupa like sebanyak-banyaknya dan subscribe, aktifkan loncengnya supaya lu selalu dapat notif dari gua ketika gua upload konten terbaru seputar Marvel ataupun yang lainnya. Gua Clipon X pamit undur diri and I'll come see you next time. You flick too hard, damn it!